Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Ahmad Zulfikar Official. Dan hari ini mungkin tema yang paling ditunggu-tunggu. Khususnya. Terima kasih Mas Tasyari, Mas Allah. Oh iya, sama-sama dokter. Jadi ini khususnya tuh buat para pengantin baru atau pengantin lama yang tidak memiliki kepuasan dalam ranjang ya. Dan teman-teman, ini masalahnya apa ini? Ini kita bakal bahas seni bercinta. Seni bercinta, bagaimana kita berjima dengan istri kita berhubungan atau istri dengan suami. Dan mungkin teman-teman kalau di masyarakat ya membahas kayak gini tuh masih lumayan tabu. Tapi ini perlu disampaikan karena memang ini penting. Banyak loh dokter orang yang dia tuh cerai, bahkan bisa selingkuh hanya gara-gara nggak puas di ranjang, dokter. Karena apa? Karena mereka tuh mau bertanya atau mau belajar kepada seseorang malu. Dia merasa bahwa ini mah nggak pantas untuk ditanyakan. Padahal ini sangat penting. Dan bahkan ketika kita bisa memuaskan istri kita di ranjang, itu kan pahala, dokter. Oke. Nah, dokter udah berapa tahun dulu nih menikah? Sekitar, kalau anak saya sekarang udah usia berapa? Udah kelas 3 itu sekitar 17 atau 18 tahun lah. Nikah udah 18 tahun. Nah, ini jadi bakal disampaikan oleh seorang dokter pencerah umat dan umahat. Dan beliau sudah menikah. Umahat itu kan jamak ya. Iya. Istrinya banyak. Nah, itu metafora ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dokter juga pernah mengkaji kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, bahkan pernah membaca buku-buku Kama Sutra. Dan nanti sama dokter tuh bakal dikombinasikan, dan ini tidak melanggar syariat Islam, dan ini penting banget. Harap simak baik-baik. Silakan dibuka, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, bahwa tujuan nikah itu kalau di dalam kitab-kitab fikih diutarakan oleh para ulama sebagai khilul istimta. Khilul istimta itu terkait masalah kehalalan untuk melakukan persenggamaan. Jadi tujuan nikah yang paling dohir, yang paling lahir, yang paling konkret itu adalah dihalalkannya hubungan seksual. Nah, itu tujuan pernikahan memang. Bahkan untuk itu dilembagakan melalui sebuah aturan yang disebut nikah. Kita menyebutnya adalah perkawinan. Gitu ya. Oke. Jadi itu dipegang dulu nih. Ya, maksudnya dari adanya nikah itu memang adalah hilul istimta. Ya kan? Soal kemudian anak, kemudian rumah tangga, kemudian hak-hak suami istri, itu awalnya dari khilul istimta itu, yaitu nikah itu. Oke. Nah, kaitannya dengan masalah seks itu, secara umum Al-Quran telah menyatakan nisa'ukum harful lakum fa'tu harfakum anna syi'tum. Wanita, istri-istri kalian, harsul lakum adalah sawah ladang kalian. Kalau ngomong sawah ladang, bahasa netizen sekarang itu kan tempat bercocok tanam. Nah, begitu kan? Kalau kata John itu cekicrot. Bisa aja ya, tapi yang halal, gitu kan? Nah, untuk menjelaskan harfatu harsakum anna syi'tum, maka datangilah istri kalian, atau maksudnya sawah ladang kalian, tempat kalian bercocok tanam itu, anna syi'tum, bagaimana saja kamu suka, gitu loh. Kecuali nggak ada, nanti ada pengecualian di hadis, kan gitu. I see.
mau dari depan, mau dari belakang, Dari samping, dari atas. atau berdiri sekalipun, itu anasikum. Silakan saja semau kalian. Yang penting jangan nyakitin. Yang penting di tempatnya. Yang penting tidak dilakukan dengan cara yang haram. Misalnya pas istri dapat digarap aja nggak bisa gitu. Kan gitu kan, ada batasan-batasan. BDSM juga nggak boleh. Nah, yang batasan-batasan yang kemudian harus dipatuhi di dalam Islam, yang semuanya itu dalam rangka menjaga keturunan, menjaga kesehatan, menjaga jiwa, kan gitu. Nah, sah-sah saja, silakan, kan gitu. Sebatas pengetahuan, kalaupun itu dilakukan dengan misalnya ya seperti telanjang, itu hanya makruh saja, bukan sampai haram gitu. Yang adatnya memang melakukan hubungan seperti itu ya Harus ada kain ya. Ya harus tutup kan, harus ada tutup, karena bagaimanapun kita harus malu kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta. Iya. Itu saja, Mas. Terus bagaimana? Ada pertanyaan lain kayak gitu, masa harus diajari? Gini dokter, kan ada step by stepnya gitu ya. Jadi bagaimana sih agar si istri kita itu puas ketika kita menggauli? Dalam konteks bahwa memang kebanyakan istri dalam berbagai penelitian itu lebih kuat katanya, tapi kan kadang istri sendiri ketika mengalami Ejakulasi. orgasme, Orgasme ya. orgasme atau ejakulasi atau apa kan gitu kan, itu tidak mau terus terang gitu. Dia malu untuk mengatakan. Iya. Gitu. Bahkan ketika belum orgasme juga dia segan untuk ngomong ya. Segan untuk ngomong. Ya kita harus tahu, laki-laki kan gitu kan. Hal yang kayak seperti ini memang diajarkan di dalam kitab-kitab sebagai pendidikan seksual, ya, dan itu dibungkus dengan agama. Hal yang semacam itu bukan sesuatu yang tabu dibicarakan apabila hal tersebut memang dibutuhkan bagi para pengantin yang waktunya menikah gitu. Saya sendiri itu ngajar misalnya di kelas 3 aliyah, itu ngajar babun nikah dalam Bulughul Maram. Itu ya saya biasa saja ngomong sama mereka, ini loh caranya kalian kemudian untuk melakukan senggama, kan gitu. Nah, bagaimana caranya untuk memuaskan Istri, iya gimana? Rasulullah itu dalam salah satu hadisnya itu menganjurkan untuk mula'abah. Mula'abah itu secara harafiah berarti bermain-main. Atau bahasa modernnya foreplay. Kan gitu. Jadi maaf, meraba-raba, mencumbu dan seterusnya gitu ya. Mencumbu dan sebagainya itu kemudian jangan langsung, karena wanita itu banyak dipicu secara emosional, dan beda pria itu yang dicari adalah langsung ejakulasi dan sebagainya, kan gitu. Tapi perempuan ada titik-titik yang kemudian merangsang birahi mereka. Itu di mana aja titik-titiknya dokter? Ya itu banyak ya di beberapa kitab itu hari Sabtu sekian, hari di sini. Oh gitu, maksudnya hari Sabtu di payudara misalnya, hari Minggu nanti di leher gitu ya. Oh ada. Habis haid hari pertama, habis hari kedua kan gitu ada petunjuknya. Oke. Itu harus memahami anatomi untuk melakukan anatomi tubuh. Anatomi tubuh perempuan kan gitu. Nah, hal yang semacam itu nggak masalah kan gitu dipelajari ya, karena untuk memuaskan pasangan. Hal kayak gitu itu justru mendapat pahala karena istri terpuaskan. Dapat pahala, dapat paha. Waduh, nikmat itu banget. Nah, itu yang kemudian kadang dianggap tabu oleh masyarakat. Ya.
sebenarnya ya sah-sah saja untuk membahas yang seperti itu. Bahkan gaya yang disukai istri, kan gitu kan, gaya yang dilakukan oleh suami Gantian gitu ya. gantian, apakah perlu disentuh dulu bagian mananya kan gitu, atau kemudian apa, pokoknya faktu harsakum annas itu. Kalau misalnya gini dokter, ada suami yang menginginkan istrinya harus pakai baju suster gitu, baju pembantu, kan ada yang gitu, atau baju Spiderman, itu gimana dokter? Intinya itu bagaimana seseorang itu bisa merangsang pasangannya, itu aja. Nah, jadi kalau kayak gitu masih nggak apa-apa ya? Nggak masalah kan gitu. Tapi kalau sudah berlebihan pada penyiksaan, menyakitkan diri, itu sudah haram itu. Tapi kalau selama kemudian diminta itu wajar dan menambah gairah, apalagi diharuskan berdandan dan memakai wangi-wangian saat melakukan hubungan, itu justru merangsang gairah, nah itu lebih bagus. Oke. Gitu. Nah ini yang kemudian kadang jarang dilakukan oleh pasangan, maunya itu langsung cepat selesai kan, padahal wanita itu kemudian membutuhkan masih lama kan gitu. Nah apa yang dilakukan ya, ya lakukan pemanasan, foreplay kan gitu. Dan kemudian lebih dianjurkan juga tunggu sama-sama untuk yang wanita orgasme, yang laki-laki ejakulasi gitu. Nah ini cara meraih kepuasan bersama kan gitu. Terus bagaimana cara memuaskannya kan gitulah kan? Iya. Ya nggak masalah kan dia. Kayak gitu itu kan nggak harus terpikat oleh waktu. Iya. Kan gitu kan, nggak terpikat oleh waktu, nggak terikat harus kemudian bersama atau lemah syahwat atau gimana. Pokoknya lakukan saja apa yang kemudian menjadi keinginan pasangan. Oke. Nanti kemudian oral seks atau apa, kalau bisa jangan, yang wajar saja. Simple, yang wajar. Gini dokter, ini ada pertanyaan nih dari netizen ya. Jadi sebelum kita bikin podcast tuh kan kita ngebolehin orang bertanya. Ini ada pertanyaan dari saudara Tarsono. Nah dia nanya gini, jadi si istrinya itu ketika ngelakuin hubungan badan dengan suaminya itu suka kesakitan. Jadi dengan durasi tertentu istrinya suka kesakitan. Nah sedangkan suaminya itu belum ejakulasi. Nah akhirnya si saudara Tarsono ini dia beli alat bantu gitu, alat bantu seks gitu. Jadi setelah dia bersenggama dengan istrinya, nah nanti istrinya itu mulai kesakitan tuh, sedangkan suaminya masih pengen. Nah akhirnya si suami itu pindah ke alat bantu itu. Saya nggak tahu ya alat bantunya itu, entah itu boneka entah apa, saya nggak tahu. Nah itu gimana hukumnya dokter? Harus pakai wasilah istri. Yang pertama, kesakitan itu kenapa? Oh iya. Berarti mohon maaf, ada penyakit gitu ya? Oh bukan. Apa? Dalam konteks bahwa hubungan seksual, kalau belum terasa itu ada pelumasnya. Jadi dalam Islam itu ada wadi, ada madhi, ya kan? Ada mani. Wadi, nah, mani. Madhi, ya bukan mani ya, tapi mani. Iya. Ini cairan pelumas. Ya sebelum mani ya. Sebelum mani, ya biasanya itu karena terangsang. Oke. Nah ini penting untuk diketahui mana yang mani, mana yang madhi, kan gitu. Biasanya cairan bening dan kemudian basah, kemudian memperlancar masuknya Jakar. itu ke dalam itu. Nah itu biasanya sang suami nggak sabar. Oke. Istri belum on, Ya. belum Belum terangsang gitu ya. Ya.
itu kemudian sudah dimasukin saja, akibatnya fidget. Enggak. Gitu. Kalau misalnya nih ternyata kenyataannya ya si istri juga udah kerangsang segala macam gitu, udah enak gitu, udah enak, sama-sama enak. Tapi emang di durasi tertentu istrinya memang benar-benar sakit gitu, sehingga akhirnya suaminya itu pas istrinya udah sakit gitu ya, sakit duluan, itu pindah ke Itu boneka. sakitnya kenapa? Itu nggak dijelaskan ya. Ya kita katakan sakit. Misalnya apa, karena mungkin ukurannya besar gitu misalnya ya, misalkan gitu. Nah itu gimana Saya dokter? sebesar apapun kan gitu, bayi aja bisa keluar. Iya sih. tapi ini saudara Tarsono juga aneh gitu ya. Iya. Nanyanya tuh kok Anda tuh kok bisa gitu. Tapi dia belum benar-benar menikah. Dia menikah belum. Udah menikah tadi bilangnya istri, dokter. Enggak, kalau pakai alat bantu sekalipun. Iya. Gitu kan. Entah Yang megangin istri gitu ya. ya megangin istri atau kemudian apa? Ya dengan wasilah istri lah. Kalau misalnya tanpa wasilah istri, dia langsung ngelakuin aja, istrinya udah kecapean gitu ya. Terus dia langsung pindah ke boneka gitu. Itu gimana tuh? Nggak boleh ya? Ya daripada kemudian nggak keluar ya, kalau itu darurat ya itu. Oh, berarti itu maksudnya darurat ya? Iya. Dan itu dibolehkan. Ya dibolehkan. Misalnya nih istri belum puas terus kamu pakai dildo, tapi Iya. tangannya pakai kamu kan gitu kan. Ya nggak masalah kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nggak harus kemudian dikuatkan kamu harus ya orang punya kemampuan terbatas. Oh berarti maaf ya, misalnya si istri belum Puas. belum puas gitu ya. Tapi yang dilduin suami. Laki-laki boleh masukin dildo kayak gitu boleh? Ya boleh, alat bantu namanya kan. Boleh dokter. Ya boleh. Untuk mencapai kepuasan. Itu dokter dulu beli harga berapa? Loh, itu kalau sudah kayak gitu kan terus harus membutuhkan pelepasan kan? Iya. Dalam konteks yang seperti itu ya kan harus diberikan sebuah solusi. Kalau ini nggak disalurkan kan gitu kan masalah Nanti stres gitu ya? Stres atau apa. Nah impulsif kayak gini ini kan perlu jalan keluar. Daripada nanti efeknya malah buruk gitu ya. Sama istrinya saja, bukan kemudian dia mengeluarkan dengan cara onani, itu yang kemudian masih dibolehkan. Enggak, onani nggak boleh berarti kalau onani mah ya? Ya kan sendiri. Iya nggak boleh ya? Nggak ada main-mainnya dengan istri. Iya itu. Oh nggak boleh, haram ya, haram ya. Dosa ya. Kalau sama istrinya, mohon maaf. Boleh ya? Mohon maaf, ini untuk bahasa 18 tahun. Iya. Hatta dikocokin sekalipun masih boleh. Gitu loh. Oh iya. Gitu. Artinya hal yang semacam ini perlu dibahas juga di era keterbukaan media dan kemudian menjadi edukasi secara seksual. Jangan kemudian berhenti tanpa hubungan seksual karena bagaimanapun itu sudah menjadi kebutuhan biologi. Dan kalau misalnya istrinya menolak itu nggak boleh maksa juga ya dokter ya? Dalam konteks bahwa hukum Islam itu sudah ada yang namanya hak dan kewajiban. Selama tidak ada halangan nggak boleh menolak. Nggak boleh. Kan misalnya kan boleh menggauli dengan mana saja gitu ya? Bukan begitu maksudnya. Gini, kalau suami sudah ngasih nafkah, Iya. istri itu wajib yang namanya tamkin. Tamkin Memberikan itu gitu ya? memberikan kepuasan itu maksudnya ya Jima itu ya? jima itu, entah itu dengan cara yang bagaimana kan gitu. Kalau menolak dosa istri itu? Ya dosa lah, sudah dapat, ya dianggap nusus. Kalau misalkan ya? Nusus tahu nusus? Nusus itu? Ngelunjak. Oh iya. Itu nggak mau taat sama suami. Oh udah dikasih apa yang memang kewajibannya ya. Kewajiban si suami itu ya, ngasih haknya. Ngasih haknya ya istri harus taat gitu. Kalaupun dia misalnya capek, dia minta ridhonya suami. Mas saya capek malam ini gimana kan gitu. Ya udah deh kan gitu. Kalau mas saya dapat kan gitu. Oke. Itu harus mau diomongkan supaya suami ridho gitu. Ini saya nggak tahu ya, ini saya pertanyaan ini sopan atau enggak, cuma kayaknya perlu ditanyakan ya, perlu ditanyakan. Dijelaskan. Jadi kalau istri sudah mendapat nafkah, ya kan, maka istri harus taat. Ketika istri menolak, maka ya kan nafkahnya nggak usah dikasih.
Oke, dengan catatan ya. Hei, Berarti ngasih nafkah ya. Itu nusus namanya. Iya. Nusus itu melunjak, nentang, yang kemudian kalau sudah jadi treatmentnya berbeda lagi nanti. Dinasehati, disarankan, kemudian diutus utusan dari keluarga sana. Dan itu kan berjalan lama. Gitu. Oke. Nah, umumnya ini yang dialami oleh pasangan muda saat zaman sekarang. Maksudnya itu mereka itu istri kan wajib kerja misalnya, kan gitu ya. Kok wajib kerja apa? Juga biasanya kerja untuk membantu suami nyari nafkah. Gitu kan. Tapi ketika kondisi suami lagi pingin, istrinya kecapean karena habis kerja. Nah, iya tuh, gimana tuh? Nah, ya harus ada maklumnya kayak gitu. Oh ya, si suaminya juga harus tahu diri. Harus tahu diri juga. Iya. Ya, omongkan saja semuanya bisa rela-relaan kok. Nggak harus kemudian saklek pakai akad kan gitu. Gimana Mas kalau malam minggu aja atau minggu pagi atau Sabtu pagi kan masih. Iya. Nah ini dokter, ini ada beberapa pertanyaan ya dari netizen ya. Sebenarnya ini pertanyaan itu banyak banget dan saya tuh nggak tahu mana yang serius mana yang enggak. Tapi ini salah satu yang terbanyak nih dokter. Kalau misalnya kita namanya apa ya, onani ya. Nah si suaminya itu onani, tapi onaninya itu depan istrinya gitu. Itu boleh nggak? Tapi dengan tangan dia sendiri. Pak Jo onani ya, itu di depan istrinya gitu. Terus istrinya ya biasanya sambil rebahan gitu, ngatang-ngatang. Tapi si suaminya itu onani dengan tangannya. Ya bantu sama istrinya. Enggak, itu si istrinya enggak bantuin. Itu dosa apa enggak ya? Dosa ya dokter ya? Ya harusnya itu ya pakai istri. Pertanyaannya kalau pakai si suami dosa? Ya itu dosanya itu. Kalau memang mengatakan satu-satunya hal yang membolehkan onani itu kan takut zina. Iya. Iya kan? Oh, itu pengecualian ya. Iya. Dan itu kalau belum nikah kan? Belum nikah ya, tapi ini istrinya kok membiarkan saja suaminya, itu berarti dia nggak taat sama. Enggak, gini dokter. Itu tuh ada beberapa orang yang punya fetis. Fetisnya itu ya memang onani depan istri. Biar dia bisa keluar, itu fetisnya itu ya dia harus onani depan istrinya. Jadi istrinya cuma diliatin doang sama si suaminya. Fetisnya itu apa maksudnya? Fetis itu tuh kecenderungan gitu. Oh, itu udah kayak kelainan itu kan? Iya bisa dikatakan kayak gitu. Jadi ya harus diterapi, ditreatment. Iya ya, kayak orang BDSM ya, kelainan ya. Ditreatment maksudnya ya dibantu soal seksualnya kan gitu. Gimana biar ini kan sudah jadi suami istri nih. Hal yang semacam itu diomongkan, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Gimana Mas? Nah, gitu. Nah ini untung teman-teman kita bikinin video ini penting banget. Gimana Mas? Aku dianu aja sih, misalnya mohon maaf ya, untuk mendapatkan kepuasan tolong dikocokin aja kan gitu kan. Itu sah-sah saja kan gitu. Kalau misalnya dia nggak keluar kan gitu, sementara istri sudah keluar kan gitu, udah dapet nih kan gitu, maka sang apa? Sang suami, sang istri itu yang bantu suaminya agar keluar. Nggak tahu caranya gimana. Mau entah itu oral, entah itu apa gitu ya. Ya oral terlalu lah, nanti ada najisnya di situ. Oh nggak boleh juga ya kalau oral ya? Oral berarti nggak boleh? Ya kan campur. Kok campur sih? Oral campur? Campur sama ludah, kemudian campur sama madi. Secara konseptual, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, gitu kan, itu kemudian dianggap najis kecuali mani. Oke, berarti kalau misalnya di oral itu juga jangan sampai ditelan gitu ya? Ya itu. Karena barang najis ya? Kalau maninya itu suci. Iya, tapi kan biasanya sebelum mani kan ada madi. Anda, nah itu loh campurnya itu. Iya. Kemudian agak apa? Agak ada semacam subhat di situ. Berarti kalau bisa mah. Kemudian, yang perlu ditegaskan, kadang entah itu batang ataupun mulut itu juga banyak bakteri juga. Itu apa? Oh, kok digigit? Kan gitu. Oh iya. Iya, makanya ya sudahlah. Itu sudah ada bolongannya sendiri, udah pasangannya sendiri. Jangan macam-macam ya teman-teman ya. Ya kalaupun mungkin nanti tidak bisa ada second yang lebih bersih,
Iya kan? Iya. Nah, Itu kan kalau lagi head biasanya dokternya gitu. Nah, kayak gitu itu carilah yang kemudian biasa. Tahan dulu ya. Termasuk mula'abahnya itu loh, itu bagian dari mula'abah. Mulabah itu? Permainan, foreplay. Oh, bahkan pakai minyak itu juga nggak apa-apa ya. Bahkan begini loh, azal, mengeluarkan mani di hadapan. Iya, iya. Di perut misalnya. Bukan di liang kan gitu. Iya, ya. iya. Itu Makruh ya? boleh saja dilakukan. Tapi makruh nggak dokter? Enggak. Enggak ya? Enggak. Bukannya itu tidak disukai ya? Bukan masalah itu, ya kadang ya Untuk menghindari. Nabi sendiri itu nggak masalah seperti itu melakukan azal itu. Oh, oke, saya baru tahu sih ini. Ada para sahabat yang melakukan azal di hadapan maksudnya terhadap wanita-wanita yang di. Oh, ya. Itu kan yang menjadi salah satu bolehnya melakukan KB. Oke, hukum KB muncul mengambil. Iya, I see. Azal itu. Iya. Keluar di luar. Iya, untuk menghindari kehamilan ya. Maksudnya gimana? Ya, tahu. Iya, keluar di perut gitu. Terus kasih tisu, iya bener sih. Ini semakin panjang ini. Iya, oke dokter, ini mau lanjut apa? Saya ada pertanyaan terakhir sih kalau misalnya Oke, satu lagi ya. Satu lagi dokter. Ini penutup paling inti dan paling ditunggu-tunggu untuk kaum hohohoho hihihihi. Yang suami istri. Yang suami istri. Ya, dokter, ini yang terakhir nih. Cara dokter. Jangan tanya saya, enak nanti buka rahasia. Gini deh. Gimana caranya? Ya bukan ya. Gini. Pokoknya dari sekian banyak tips and trick, tips yang paling jitu yang bikin istri atau suami gelinjang, bikin heboh itu sangat nikmat sekali. Apa? Ada beberapa hal yang kadang itu menjadi sesuatu pengalaman tersendiri, ya kan? Contoh, badan tidak capek, kondisi masih fresh, biasanya masing-masing itu mengalami morning erection. Morning erection. Ereksi pagi. Ereksi pagi. Itu kedua pasangan itu biasanya badan fresh sebelum melakukan senggama, cima gitu ya. Aktivitas. Oh ya. Ya, itu sama-sama bergairah. Oh, di waktu pagi itu. Pagi itu. Kira-kira jam berapa itu? Jam 3, jam 4? Apa habis subuh? Habis subuh biasanya. Oh, iya. Morning itu habis subuh. Ya, sama sendiri kan dulu misalnya kan itu sering mengalami. Kalau itu masih berlaku dan sampai sekarang Anda masih mengalaminya, itu Anda masih sehat banget itu secara fisik. Iya. Itu. Oke. Nah, istri itu istri atau pasangan kita kan gitu ya, pasangan yang sah itu kemudian biasanya kalau sama-sama bekerja itu kesiapannya itu di pagi hari itu. Iya. Itu. Dan itu bawaannya ya jangan stres, jangan apa. Itu insya Allah selain Anda puas dan lega, itu biasanya jadi anak. Semoga buat teman-teman yang belum punya anak disegerakan ya. Amin. Nah, itu ya, pangkal kepuasan itu di situ. Oke, dokter. Buat teman-teman semua ya, barangkali ada yang berharap, walah kok kurang barbar gitu ya pembahasannya. Wah, kurang heboh nih. Mohon maaf ya teman-teman, kita membahas secara Islami. Jadi memang ada batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu ya dokter ya. Bahasnya memang barbar. Ya kalau memang barbar ya kita membatasi diri. Ada yang disebut dengan akhlak dalam bicara. Hal-hal yang sifatnya tabu itu dibungkus dengan sesuatu yang agak lebih halus. Oh iya, gitu betul. Ya. Tapi substansinya saya kira sudah terhantar kepada para pemirsa gitu loh. Para pengantin baru atau kalian yang mau menikah atau kalian yang menikah sudah lama tapi tidak pernah merasakan kepuasan. Gitu. Selamat Anda menemukan channel ini dan saya harap jadi buat
buat istri atau pasangan Anda atau sebaliknya itu puas, dan apapun itu insya Allah halal ya. Amin. Kalaupun sedikit makruh itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai haram. Haram, gitu aja. Oke teman-teman, jangan lupa karena kami sudah memberikan tips berharga ini, Anda diwajibkan untuk subscribe. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, subscribe sekarang juga, itu sebagai dukungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.